Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang e-bisnis. Jadi, e-bisnis itu mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses bisnis. E-bisnis diturunkan dari istilah seperti email dan e-commerce, yaitu bisnis di internet. E-bisnis adalah istilah yang lebih umum dari e-commerce karena tidak hanya mengarah pada aktivitas membeli dan menjual, melainkan melayani konsumen dan bekerja sama dengan rekan-rekan bisnis lainnya. Atau dengan kata lain, e-bisnis merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis. E-bisnis adalah kegiatan transaksi, jual beli, bisnis yang dilakukan secara otomatis, melakukan kegiatan elektronik atau internet, dan juga perusahaan dapat berhubungan langsung dengan customer-nya, rekan bisnis atau supplier. E-bisnis juga bisa berupa iklan, mengajak seseorang untuk membeli produk kita. Salah satu fungsinya adalah untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, akunting, finance, dan XRM. Lebih tepatnya, perusahaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan. Jadi ini merupakan model-model bisnis. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Jadi e-commerce business to business atau B2B adalah bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis atau bisa juga disebut bisnis antara perusahaan. Biasanya bisnis B2B dilakukan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email yang berguna untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI atau Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Ini merupakan contoh dari B2B atau business to business, yaitu PT Krakatau Steel. Jadi PT Krakatau Steel ini adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia. Untuk melakukan pemesanan baja di Krakatau Steel, setiap perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya. Setelah terdaftar, perusahaan mitra dapat memesan baja di Krakatau Steel dengan menggunakan EDI. Jadi nampak ya. Perusahaan satu memesan kepada perusahaan lainnya. Perusahaan mitra dari Krakatau Steel membeli baja ke PT Krakatau Steel. Ya, ini merupakan contoh dari B2B atau business to business. Contoh yang kedua merupakan business to customer atau B2C. Jadi bisnis ini dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Seperti antara produsen yang menjual atau menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Di sini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen. Yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. Ini merupakan contoh dari business to customer ya, itu merupakan Asus Store. Jadi Asus Store ini adalah sebuah website e-commerce yang baru didirikan oleh Asus yang menjual smartphone buatan Asus langsung pada konsumen. Oleh karena itu Asus Store juga termasuk dalam website e-commerce B2C. Juga contohnya seperti yang lain ya, seperti Bukalapak dan lain-lain ya, seperti Apple Store dan contohnya dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan model bisnis customer to customer. Jadi sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu konsumen atau consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen, yaitu perorangan yang menjual barang atau jasa melalui situs marketplace atau situs jual beli ya. Kita bisa lihat contohnya yaitu berniaga.com dengan menggunakan tagline klik ketemu dan deal. Ya juga bisa ya. Seperti sekarang ya kayak OLX atau marketplace Facebook dan segala macamnya. Jadi perusahaan berniaga.com ini sebagai perusahaan perantara untuk penjual dan pembeli. Jadi dia ini sebagai wadah
Tapi isinya ya penjual dan pembeli ya. Secara umum penjual yang menawarkan barang jualannya adalah konsumen yang memiliki barang atau produk yang tidak terpakai atau sebagai konsumen pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa berniaga.com merupakan e-commerce yang memiliki tipe C2C. Yang keempat, contohnya model bisnis yaitu business to government atau B2G. Suatu derivatif dari pemasaran B2B dan sering ditunjukkan sebagai definisi pasar dari pemasaran sektor publik yang meliputi produk dan layanan pemasaran kepada para agen pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran yang terintegrasi seperti hubungan masyarakat strategis, branding, markom, periklanan, dan komunikasi berbasis web. Contohnya e-procurement, di mana pemerintah dapat melakukan tender secara online dan transparan. Ini merupakan ciri-ciri e-bisnis. Yang pertama yaitu e-bisnis memiliki cakupan program yang tidak hanya terfokus pada proses transaksi jual beli saja. Yang kedua, e-bisnis biasanya memiliki sebuah kantor pusat ataupun kantor perwakilan untuk memanage seluruh bisnis elektronik yang dikembangkan. Yang ketiga, e-bisnis memiliki banyak sekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari tim pemasaran, tim IT, dan maintenance, dan sebagainya. Yang keempat, e-bisnis dapat dilihat atau dipandang sebagai keseluruhan bagian dari sebuah situs yang menawarkan fasilitas e-commerce. Spektrum value e-business ataupun keuntungan yang ditawarkan oleh e-business. Yang pertama, efisiensi. Melalui pola paperless, di mana distribusi data dan informasi dilakukan secara elektronik, maka akan ada penghematan dari segi waktu karena ada integrasi dengan database yang ada di komputer pusat. Waktu pengiriman, biaya kertas, dan perangko pun dapat dihemat. Yang kedua itu efektivitas. Manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Misalnya, konsumen dapat memperoleh informasi dan bertransaksi setiap saat dengan akurat, cepat, dan murah. Yang ketiga yaitu reach atau jangkauan, kemampuan teknologi di dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selain itu, e-teknologi juga telah memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitranya secara signifikan. Yang keempat yaitu struktur. Terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun jasa-jasa akibat bergabungnya berbagai sektor industri yang sama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Nah, contohnya yaitu bagaimana buku dapat dijual secara lelang atau paket liburan yang telah lengkap mengemas berbagai produknya. Seperti ya ada transportasinya, ada hotel dan lokasi wisata, atau toko buku yang berfungsi pula sebagai perpustakaan, seperti itu. Terstruktur. Yang kelima yaitu peluang atau opportunity. Terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukan teknologi baru dari masa ke masa. Contoh, di bidang keuangan telah berdiri lembaga-lembaga keuangan virtual seperti e-banking, e-stock, bidang manufacturing siap memberikan bisnis seperti e-logistik, e-distribution, dan e-inventory. Ini merupakan manfaat implementasi e-bisnis adalah pertama, meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengelolaan aset perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Yang keenam, mendiapromosikan kompetensi perusahaan. Yang ketujuh, memperlancar transaksi bisnis. Yang terakhir yaitu sarana penyebaran informasi secara luas. Beberapa contoh e-bisnis. Ya, pertama ya, ada e-accounting, ada e-banking, ada e-commerce, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan aplikasi dari e-bisnis ya. Yang pertama ada CRM, ERP, EAI, dan SCM. Apa itu CRM? Yaitu Customer Relationship Management. Itu suatu jenis strategi perusahaan yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pelanggannya.
CRM juga dapat didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang diterapkan suatu organisasi untuk mempelajari kebiasaan dan keperluan pelanggan sehingga suatu organisasi memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. CRM biasanya juga didefinisikan sebagai sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP ini merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis cepat, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis atau menyangkut hubungan dalam internal perusahaan tersebut. Yang meliputi yang pertama production planning, yang kedua integrated logistik, yang ketiga accounting and finance, yang keempat ada human resource, dan yang terakhir keenam sales and distribution, yang terakhir yaitu order management. Contoh yang ketiga yaitu Enterprise Application Program atau EAI, yaitu merupakan proses program aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja. Pada dasarnya, EAI melakukan share data antara aplikasi. EAI dapat memiliki beberapa tujuan, dapat menghubungkan database berbagai data dan menyediakan database cadangan dalam kasus suatu masalah yang timbul. Yang keempat yaitu merupakan supply chain management. Supply chain management ini merupakan manajemen dari sebuah jaringan bisnis yang saling terhubung untuk menjadikan suatu produk yang lengkap dan melengkapinya dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh end customer. Supply chain management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Ini merupakan planning for a business sukses. Yang pertama ada begin, diagnose, yang ketiga ada develop, yang keempat ada define, yang kelima ada determine, yang keenam ada design, yang ketujuh ada deliver, dan yang terakhir ada discuss. Begin. Yang ini merupakan cara-cara dari planning for a business sukses. Yang pertama, mulailah dengan mendapatkan dukungan dari manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Yang kedua, mendefinisikan tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. Yang ketiga, identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. Yang terakhir yaitu garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu diagnos. Yang pertama, mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua, mendiagnosis kekuatan, kelemahan, dan perbaikannya. Yang ketiga, mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Yang keempat, mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta rantai nilai. Yang terakhir itu bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga yaitu develop yaitu yang pertama mengembangkan proposisi nilai, yang kedua mengembangkan strategi bisnis dan matriks untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Yang keempat yaitu define ya. Yang pertama tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. Yang kedua tentukan prioritas. Yang kelima ada determine. Yang pertama menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi, dan orang atau organisasi. Yang kedua menentukan biaya, analisis manfaat, serta strategi. Yang terakhir itu mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan rencana yang sudah ada. Yang keenam adalah desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi navigasi dan desainnya. Yang kedua, desain perubahan dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Ini yang kesembilan adalah deliver. Yang pertama, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Yang kedua, mempromosikan dan memasarkan bisnis, situs, dan fungsionalitasnya. Ini adalah yang terakhir yaitu diskusikan hasil usaha bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisanya. Yang kedua, menentukan tindakan yang diperlukan. Nah, ini merupakan penjelasan dari e-bisnis. Jadi, untuk tugas cukup ini saja ya.
untuk perorangan. Jadi cari istilah atau pengertian-pengertian dari e-logistik, e-banking, e-commerce, e-procurement, e-franchising, e-learning, e-mailing, e-marketing, e-operational, e-supply, e-training, dan e-travel. Nah, nanti tugasnya diupload ke dalam e-learning. Jadi cukup sekian penjelasan saya em, tentang e-bisnis ini. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.